Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat, nikmat beserta hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berkumpul bertemu melalui Zoom meeting ini dalam rangka mengikuti ngopi ngaji online pagi bareng IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa melanjutkan perjuangan dakwah yang telah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali di Ngopi Ngaji Online Pagi bareng IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kita akan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, mengikuti kajian bersama dengan tema berguru pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pembahasan hadis arba'in. Dan untuk pertemuan hari ini kita memasuki pembahasan hadis ke-8 bagian 2 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian kita menyiapkan diri jika memiliki catatan yang sudah dimulai sejak kemarin atau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita siapkan sekarang. Kemudian bagi yang baru bergabung, selamat datang. Insya Allah kajian pada pagi hari ini ngopi bareng IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta akan terselenggara secara rutin setiap Sabtu pagi seperti itu. Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz Ahmad Dahlan LCMA sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan. Baik, selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Dahlan kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir secara daring dalam kajian rutin kita. Untuk hari ini kita membahas mengenai hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-8. Tentunya semua hadis-hadis Nabi untuk bisa diamalkan harus difahami. Karena itu adalah proses yang harus dilakukan. Jadi hadis itu sebelum benar-benar bisa diamalkan, dia harus melalui beberapa proses. Yang pertama adalah proses mengenai menguji validitasnya. Apakah hadis itu memang benar sabda Rasulullah atau menceritakan mengenai perbuatan Rasulullah atau tidak. Proses kedua adalah pemahaman. Memahami bagaimana hadis itu, hukum yang terkandung di dalamnya. Dan proses ketiga adalah disebut dengan kontekstualisasi,
Yaitu bagian dari pemahaman sebenarnya, tapi kontekstualisasi ini artinya adalah bagaimana kita kalau ingin mengamalkan atau mengaplikasikan apa yang ada dalam hadis tersebut pada zaman sekarang, bagaimana caranya? Itu adalah proses yang memang harus dilalui. Proses menguji validitas itu ada dua proses sebenarnya di situ. Yang pertama adalah menguji kesahihan sanad, yang kedua adalah menguji kesahihan matan. Menguji kesahihan sanad ini dengan melaksanakan atau mengaplikasikan 5 syarat hadis sahih, yaitu yang pertama memastikan sanadnya bersambung. Bersambung artinya bahwa setiap perawi hadis dalam sanad tersebut benar-benar bertemu dengan gurunya, mendapatkan hadis itu dari gurunya. Kemudian memastikan bahwa semua perawi kredibel, layak, mempunyai kelayakan untuk meriwayatkan hadis. Ini yang disebut dengan istilah dalam ilmu hadis disebut dengan adil dan dobit. Adil adalah ketakwaan, dobit adalah kemampuan untuk menjaga hadis yang didapatkan sampai dia menyampaikannya kepada orang lain persis seperti yang ketika dia mendapatkan. Tidak ada perubahan. Dan keempat adalah tidak syadz. Tidak syadz artinya tidak bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih thiqah, lebih kuat dari dia atau lebih banyak jumlahnya dari dia. Dan yang kelima tidak ada ilat. Ilat adanya cacat yang tersembunyi. Cacat tersembunyi biasanya dibahas oleh para ulama dalam buku-buku ilal ya, buku ilat ilat hadis. Kalau sudah dipastikan atau bukan dipastikan ya, kalau sudah diyakini bahwa dengan melakukan 5 proses tersebut, hadis ini dianggap sebagai sahih secara sanad, maka kemudian melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu memastikan bahwa matannya sahih. Matan ini adalah isi hadis, sabda Nabi itu yang dalam hadis itu. Karena kadang-kadang sebuah hadis sanadnya sahih, tapi matanya salah. Kok bisa? Ya bisa saja karena yang menyampaikan kan semua itu manusia, manusia bisa salah. Bukan nabinya yang salah, tapi orang yang mengutipnya, yang menukilnya kepada kita ada yang salah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah itu katanya sudah diuji bahwa dia adalah orang yang kredibel dan seterusnya. Lah iya memang, tetapi kan mereka semua manusia. Manusia itu ya sehebat apapun bisa salah. Itu memang sifat bawahan manusia. Maka bisa jadi sebuah hadis sanadnya sahih, tapi matanya ada yang salah. Oleh karena itu harus diuji dengan langkah-langkah pengujian kesahihan matan. Ini disebutkan oleh para ulama, misalnya oleh Salahuddin Al-Idlibi dalam, saya kira beliau yang pertama kali merumuskan di zaman kontemporer ya. Merumuskan maksudnya dia menyusunnya secara sistematis. Artinya sebelumnya sudah dilakukan para ulama klasik, tetapi tidak dijelaskan langkah-langkahnya secara sistematis. Yaitu dengan menguji pertama memastikan bahwa matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena kalau bertentangan maka dipastikan dicari bagaimana solusinya ini bertentangannya, bagaimana menyelesaikan pertentangan ini. Kalau memang betul-betul bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, ya berarti hadisnya yang dikalahkan. Hadisnya dianggap salah. Yang kedua, dipastikan tidak bertentangan dengan isi dari hadis sahih yang lain ya dalam tema tersebut. Yang ketiga, dipastikan tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang sudah disepakati, tidak bertentangan dengan fakta ilmiah, tidak bertentangan dengan indera, tidak bertentangan dengan logika akal sehat. Dan yang keempat, bahwa matan tersebut mempunyai ciri-ciri sabda Nabi, bukan omongan manusia biasa. Jadi memang panjang langkahnya Bapak Ibu sekalian untuk sebuah hadis itu bisa diamalkan. Tetapi itulah usaha para ahli hadis kita, para ulama kita dalam rangka untuk menjaga keaslian agama ini ya. Itu usaha yang dilakukan luar biasa selama berabad-abad dan melibatkan puluhan bahkan ratusan ribu orang untuk menjaga hadis. Baru kemudian difahami dengan metodologi yang para ulama
menyebutkan ya, masing-masing ulama punya ijtihadnya, punya pendapatnya bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk memahami hadis Nabi. Ya misalnya kalau dalam bukunya Syekh Qardawi, Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, belum menyebutkan 8 langkah. 8 langkah harus dilakukan untuk bisa memahami hadis dengan benar. Ya ada juga yang mempunyai langkah-langkah yang lain. Ya, tapi intinya itu semua adalah usaha supaya bahwa hadis Nabi itu ketika diamalkan memang sudah sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan dari sabda Nabi tersebut oleh Rasulullah SAW. Maka tidak tidak benar kalau orang setiap mendapatkan hadis sahih kemudian langsung diamalkan dengan hanya memahami dari terjemahnya saja. Padahal terjemah saja bisa salah, ya kan? Terjemah itu ada subjektivitas orang yang menerjemah dan dia bisa salah. Kalau kita memahami bahasa Arabnya langsung saja, tidak boleh langsung mengamalkan secara hanya dengan memahami secara tekstual. Kita harus memahami hadis itu secara utuh dengan langkah-langkah yang disebutkan oleh para ulama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hadis yang ke-8. Hadis itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika kalau mereka sudah melakukan hal itu asamu minni dima'ahum maka mereka telah menjaga dariku darah mereka wa amwalahum dan harta mereka illa bihaqqil Islam kecuali dengan hak Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala dan perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemarin kita sudah jelaskan mengenai takhrijnya bahwa hadis ini termasuk hadis mutawatir ma'nawi diriwayatkan oleh sahabat yang banyak. Kemudian kita menjelaskan mengenai bagian pertama dari hadis ini, pemaknaannya ya, bagian pertama hadis ini bahwa yang dimaksud Rasulullah bukan diperintahkan untuk memerangi dalam artian memaksa manusia untuk berislam. Kalau tidak mau kemudian dibunuh, bukan seperti itu, tapi lebih kepada batasan mana seseorang itu ketika ketika terjadi peperangan antara Muslim dengan non-Muslim, batasan mana mereka berhenti berperang, yaitu ketika mereka sudah masuk Islam. Karena ketika sudah masuk Islam, maka kemudian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Berdasarkan apa? Berdasarkan sababul wurud dari hadis ini yang kita jelaskan kemarin, bahwa ini sababul wurudnya adalah ketika Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW memimpin pasukan untuk menyerang benteng Khaybar, benteng Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar sendiri waktu itu diperangi karena mereka berkhianat, melakukan pengkhianatan dengan bekerja sama dengan orang-orang kafir dari Quraisy. Nah, bagian kedua dari hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang kemarin belum kita jelaskan secara rinci, adalah sabda Nabi Muhammad SAW, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Kalau mereka sudah melaksanakan itu semua, maka mereka terjaga. Rasulullah menggunakan diksi asamu minni. Seakan-akan ini juga kalau mohon maaf ya, kalau ini diartikan secara tekstual, asamu minni dima'ahum, mereka telah menjaga dariku harta mereka, wa amwalahum dan dima'ahum darah mereka, dia artinya jiwa, wa amwalahum dan harta mereka. Seakan-akan kalau kita pahami secara tekstual saja, seakan-akan Rasulullah itu berambisi untuk membunuh orang dan mengambil harta orang yang bukan muslim. Tentunya bukan seperti itu. Tidak ada seperti itu. Buktinya apa ya? Buktinya dalam sejarah Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu. Tidak pernah Rasulullah kemudian memaksa orang bawa pedang ke pasar kemana gitu. Kemudian orang ditanya mau Islam nggak? Kalau nggak Islam saya bunuh. Ya ada seperti itu. Padahal seakan-akan begitu ya.
secara tekstual makna makna hadis itu. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah bahwa kalau orang sudah berislam, sudah bersyahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat, maka kemudian harta dan jiwa mereka itu dilindungi karena dia sudah menjadi komunitas muslim yang sama dengan muslim yang lain bahwa harta dan jiwa mereka itu dilindungi. Maka seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah muslim yang lain tanpa sebab. Tidak boleh mengambil, merampok harta muslim yang lain tanpa sebab. Apakah ada sebab-sebab yang diperbolehkan? Ya nanti dijelaskan. Itu adalah makna dari bagian kedua dari hadis ini. Kita ingin menjelaskan mengenai bagaimana Islam menjaga harta dan bagaimana Islam menjaga jiwa. Karena di situ Rasulullah mengatakan jiwanya dan hartanya terjaga. Bagaimana sebenarnya Islam itu misalnya pertama menjaga harta ya. Harta ini adalah sesuatu yang penting dalam beragama. Kalau orang-orang yang bercenderung kepada tasawuf atau sufi seakan-akan mengatakan bahwa orang tidak boleh berharta atau tidak ada gunanya berharta atau bahkan diperintahkan untuk menjauhi harta. Tentunya pandangan ini tidak tepat ya. Kalau kita pikir secara logika saja, logika yang sederhana. Kalau misalnya umat Islam itu diperintahkan untuk menjauhi harta, jadi semua umat Islam kemudian melakukan itu. Semua umat Islam menjauhi harta. Mereka tidak mau punya harta, tidak mau punya uang, tidak mau punya kekayaan. Ak- Akhirnya apa? Akhirnya semua umat Islam menjadi orang-orang yang miskin. Kita bayangkan kalau sebuah komunitas besar, masyarakat semuanya miskin, apa yang terjadi? Ya, kita bisa melihat sekarang di negara-negara yang miskin, entah di Afrika, sebagian Asia, sebagian Eropa juga ada ya, negara-negara Eropa Timuran yang termasuk negara miskin. Apa yang terjadi dengan mereka? Yang terjadi adalah bahwa mereka tidak punya kekuatan sama sekali, tidak punya daya tawar, nggak punya bergening, nggak punya hal yang bisa mereka jadikan sebagai apa namanya, sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk ber, bertawar menawar dengan komunitas yang lain. Mereka akan selalu menjadi kelompok yang terpinggirkan, kelompok-kelompok marginal. Karena semuanya miskin, tidak ada yang bisa kalau misalnya taruhlah mereka diserang begitu dengan pasukan yang hebat karena mereka miskin ya mereka nggak tidak punya pasukan tidak punya resources tidak punya sumber daya yang bisa apa namanya melakukan hadangan melakukan serangan balik kepada serangan yang dilakukan kepada mereka. Jadi pemahaman bahwa kalau misalnya semua umat Islam itu jadi miskin tentunya ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Dalam Islam sendiri misalnya dalam Al-Quran Allah menyebutkan harta itu 86 kali. Kata mal atau amwal yang artinya harta itu disebutkan 86 kali. Menunjukkan bahwa ini adalah hal yang punya urgensi dalam beragama. Maka dalam Islam juga orang dilarang menguasakan harta kepada orang yang kurang akalnya. Kenapa? Ya karena kalau harta diberikan kepada orang yang kurang akal, maka dia tidak akan bisa memanage harta tersebut dengan baik. Akhirnya kemudian disia-siakan, dihambur-hamburkan, digunakan untuk hal yang tidak ada gunanya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan berikan harta itu amwalakum itu kepada as-sufaha, orang-orang yang kurang akal, orang-orang yang bodoh. Safi itu artinya orang bodoh. Maka eh, dalam Islam misalnya anak kecil itu melakukan jual beli itu nggak sah ya Pak. Anak kecil melakukan jual beli itu sebenarnya nggak sah. Ya tapi kadang-kadang di kita kecil itu maksudnya belum balik ya, belum belum mumayyiz.
Tapi di kita kadang-kadang itu di apa ya tetap dilakukan. Tapi itu kalau secara secara hukumnya tidak sah. Anak kecil beli misalnya beli sabun gitu, itu kan dia syaratnya tidak tidak terpenuhi bahwa dia bukan orang yang benar-benar berakal. Karena kalau orang tidak berakal maka dia bisa dibohongi, bisa ditipu, menjadi korban dia akhirnya. Kalau korban berarti ada orang yang dirugikan dan dalam Islam tidak boleh ada jual beli yang merugikan salah satu pihak. Harus dua-duanya tidak tidak dirugikan. Dalam Islam ini menunjukkan mengenai penjelasan mengenai urgensi harta ya, bahwa Islam itu ada beberapa ibadah atau beberapa rukun Islam yang dia tidak bisa dilakukan kecuali kalau dia punya harta. Dan ada juga ibadah-ibadah yang bukan rukun Islam, tapi ibadah yang penting, entah wajib entah sunnah, yang tidak bisa dilakukan kecuali mempunyai harta. Ya, misalnya kita lihat misalnya kurban. Orang berkurban kalau nggak punya uang untuk beli kambing kurban ya nggak bisa kurban. Atau kalau nggak punya uang minimal dia punya peternakan kambing atau punya kambing yang dirawatnya. Orang haji apalagi sekarang ya Pak, haji mahal sekali sekarang. Setengah berapa? 50-an juta ya sekarang. Umroh juga demikian. Kalau orang tidak punya hartanya tidak bisa berangkat. Zakat juga demikian, kemudian membayar kifarat atau kafarat, kemudian berinfak atau membantu orang-orang yang susah. Itu adalah ibadah-ibadah yang punya nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Dan itu semua memerlukan harta. Berarti harta itu penting dalam kita beragama. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak hadis juga memotivasi umatnya untuk mempunyai harta. Jadi nyuruh kita untuk kaya. Maksudnya berusaha ya, bukan tidak harus kaya, tetapi kita berusaha untuk punya harta. Misalnya Rasulullah mengatakan al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa tuh? Orang yang ngasih lebih baik daripada orang yang menerima. Untuk bisa ngasih bagaimana? Untuk bisa ngasih harus punya harta. Berarti orang yang punya harta lebih baik daripada orang yang tidak punya harta, ya kan? Karena Rasul mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ngasih lebih baik daripada yang menerima. Berarti yang punya harta lebih baik daripada yang tidak punya harta. Ya, walaupun nanti kemudian jangan dibawa sebaliknya ya. Berarti kalau kalau tidak punya harta berarti jelek, bukan begitu? Kalau 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 tidak punya harta berarti jelek, bukan jelek, tetapi kalau dia punya harta dan bisa memberi itu lebih baik daripada kalau dia tidak punya harta dan dia menerima. Menerima saya menerima sedekah, menerima infak dan lain-lain. Rasulullah mengatakan wabda biman ta'ul dan mulailah dengan memberi berinfak kepada orang menjadi tanggunganmu wa khairu sadaqati an dhahri ghina dan sebaik-baik sedekah adalah kelebihan dari kebutuhannya. Dhahri ghina itu maksudnya begitu. Jadi sedekah itu yang paling baik kalau kebutuhannya sudah tercukupi. Kalau kebutuhannya tidak tercukupi ya jangan sedekah, bukan jangan sedekah. Lebih baik tidak sedekah dulu. Kalau kebutuhannya belum tercukupi. Ini juga menunjukkan bahwa lebih baik ada uangnya untuk mencukupi kebutuhan dan lebih baik ada uang yang yang ada kelebihannya untuk bisa bersedekah atau berzakat. Waman yasta'fif yu'iffahullah. Dan ini bagian yang ini dari hadis itu adalah untuk menjelaskan bagi orang-orang yang tidak punya gitu ya. Allah takdirkan bahwa dia tidak punya rezeki yang banyak, maka dia harus yasta'fif. Yasta'fif artinya menjaga kehormatannya, menjaga iffahnya. Jadi tidak meminta-minta dan merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepada dia kepada dia. Yu'iffahullah maka Allah makan menjaganya wa man yastaghni yughnihillah dan barang siapa yang tidak meminta-minta merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya maka Allah akan mengkayakannya. Ada hadis yang lebih jelas Rasulullah mengatakan ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah
di tangan orang yang saleh. Ini sangat eksplisit menjelaskan bahwa orang yang berharta itu kalau dia saleh itu lebih baik. Ya, kalau dia saleh, dia punya harta itu lebih baik karena dengan harta itulah maka kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya, kita bayangkan Bapak Ibu sekalian misalnya ketika perang Tabuk ya. Ketika perang Tabuk itu kan Rasulullah akan karena Romawi dengan kerjasama dengan Raja Ghassan itu ya akan menyerang yang Nasrani Ghassan ini akan menyerang Madinah. Kemudian Rasulullah berinisiatif kita jangan diserang di Madinah, kita kita datangi mereka, kita berperang di wilayah mereka. Rasulullah kemudian mau berangkat ke Tabuk untuk berperang. Waktu itu pas masa kemarau, kering, paceklik. Sahabat banyak yang tidak punya harta. Padahal harus berperang melawan kekuatan yang sangat besar sekali. Romawi. Ya waktu itu adalah negara adidaya. Tapi kemudian Rasulullah me- memotivasi sahabat untuk berinfak. Dan sahabat-sahabat yang punya harta kemudian berinfak. Nah kita bisa bayangkan seandainya tidak ada sahabat-sahabat tersebut, ya barangkali banyak sekali yang tidak bisa berangkat pada waktu itu. Misalnya diceritakan Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya. Kita tahu Abu Bakar ketika di Madinah, ketika di Makkah itu di antara orang yang paling kaya di Makkah ya, saudagar. Ketika beliau pindah ke hijrah ke Madinah, beliau bawa semua hartanya, ya. Dan kemudian juga mulai berdagang di Madinah. Jadi ketika tahun Perang Tabuk itu tahun 7 Hijriah ya kalau nggak salah. Atau berapa? Setelah bukan 7 Hijriah ya. Mungkin 9 Hijriah. Itu dia sudah kaya juga tentunya. Tapi dia membawa semua hartanya untuk berinfak. Umar bin Khattab membawa separuh hartanya untuk berinfak. Yang lebih fenomenal adalah Utsman bin Affan yang memberikan seluruh perdagangannya yang baru dibawa dari Syam, onta yang entah berapa 100 atau berapa, dengan semua yang barang dagangan yang ada di atasnya itu diinfakkan untuk bisa memberi bekal kepada mereka yang mau berperang di Perang Tabuk. Kita bayangkan kalau tidak ada mereka ini ya barangkali yang berangkat kurang dari separuh barangkali. Itu menunjukkan kekuatan harta. Rasul juga mengatakan la hasada illa fitnatain rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulin atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan harta, kemudian dia habiskan harta itu dalam kebenaran. Jadi dihabiskan, dia infakkan, dia sedekahkan hartanya untuk menegakkan kebenaran. Dan yang kedua adalah seorang yang Allah berikan ilmu, hikmah, kebijaksanaan, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Baru sekalian dalam Islam, di antara tujuan pensyariatan Islam adalah menjaga harta. Hifzu al-mal. Di antara tujuan pensyariatan. Ya, tujuan pensyariatan ada 5. Disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan pensyariatan yaitu hifdzu ad-din, menjaga agama, hifdzu al-aql, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafs, menjaga jiwa, dan hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Dan harta salah satu dari hal yang dijaga dalam syariat. Maka dalam syariat Islam, menjaga ini maksudnya ada Allah ketika menurunkan syariat-syariat ini, ada beberapa syariat yang tujuannya adalah supaya harta itu terjaga. Maka tadi Rasulullah mengatakan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka terjaga dariku jiwa dan hartanya. Oleh karena itu dalam Islam ada perintah untuk bekerja. Bekerja itu wajib. Iya, ada perintahnya kok. Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Allah yang membentangkan bumi ini mudah untuk
mudah untuk di perjalanan nih, orang mudah untuk berjalan di atas bumi, maka disuruh untuk mencari rizki Allah. Ya mencari rizki itu apa? Ya bekerja. Allah juga mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah yang Allah sediakan di akhirat, bagianmu di akhirat, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa yang di dunia. Rasulullah bahkan mengatakan ma'akal ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadihi. Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang itu kecuali yang dari hasil kerja tangannya sendiri. Jadi makanan yang paling baik yang dimakan seseorang itu adalah kalau dari hasil pekerjaannya sendiri. Bukan hasil dikasih orang maksudnya. Bukan hasil meminta atau dikasih orang. Tetapi adalah hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Dan Nabi Daud itu dahulu memakan dari eh, pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Dalam Islam orang berniat ber apa namanya beramal mencari rizki itu bahkan juga termasuk jihad di jalan Allah. Rasulullah bersabda, "Marra al Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nasyati." Ada seorang yang lewat di depan Rasulullah dan para sahabat. Dan kemudian terlihat bahwa dia ini adalah orang yang giat, gitu, yang semangat. Orang tahu bahwa dia adalah orang yang rajin bekerja. Faqalu ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah. Ya Rasulullah, orang yang giat bekerja seperti ini apakah dia termasuk berjihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah." Kalau dia berniat bekerja dalam rangka untuk menghidupi anak-anaknya masih kecil, maka dia berjihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau dia berniat bekerja untuk menghidupi, memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia berjihad fisabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja berniat untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, maka dia berjihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Kalau dia bekerja keluar dari rumahnya mencari rizki, bekerja dalam rangka sombong dan riya, ingin pamer kepada orang bahwa dia ini orang yang giat bekerja, fa huwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan setan, bukan di jalan Allah. Jadi bahkan bekerja itu nilainya sangat tinggi dalam dalam Islam. Padahal itu kan jelas-jelas bekerja, orang orang bekerja itu mencari harta ya, mencari mencari uang. Kemudian juga dibolehkan berinteraksi dengan harta yang halal, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dalam Islam juga dilarang melakukan sesuatu yang negatif terhadap harta. Larangan menyia-nyiakan harta atau mubazir. Ini larangannya sangat keras ya. Larangannya sangat keras karena orang yang mubazir disamakan dengan temannya syaitan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Makan, minum boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan mubazir. Juga tidak boleh wa tidal qurwa haqqa wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Jangan mubazir. Menyia-nyiakan, membuang-buang harta. Rasulullah mengatakan innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahatin wa kariha lakum kila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atal mal. Rasulullah itu membenci orang yang kathratus su'al, banyak bertanya, wa idha'atil mal, orang yang menyia-nyiakan harta. Alasannya kenapa dilarang membazir atau membuang-buang harta? Ibnu Hajar mengatakan wa mana'a minhu li'anna Allah Ta'ala ja'alal mala qiyaman lima salih libat. Kenapa mubazir itu atau membuang harta itu dilarang? Karena harta itu ada. Kenapa Allah mengadakan harta, memberikan rizki berupa harta? Adalah dalam rangka qiyaman lima salihil ibad. Untuk bisa mengurus kemaslahatan bagi manusia. Adanya harta itu dalam rangka kemaslahatan manusia. Intinya adalah bahwa kesejahteraan itu menjadi hal yang dipentingkan dalam agama. Dengan adanya harta orang bisa sejahtera, jalannya bagus, kendaraannya bagus, orang bisa kemana-mana dengan mudah. Ada fasilitas yang bisa
bisa dipakai, itu adalah masalihul ibad, kemaslahatan untuk manusia. Wa fi tabdziriha tafwitu tilkal masalih, dan kalau dibuang harta itu dalam hal yang sia-sia berarti kemaslahatan itu tidak terwujud. Ada yang tidak terwujud. Imma fi haqqi mudhi'iha wa imma fi haqqi ghairihi, baik kemaslahatan itu untuk orang yang membuang harta itu sendiri ataupun orang lain yang dia akan mendapatkan kemaslahatan dari harta itu. Dalam Islam juga dilarang untuk mencuri dan merampok dan ada hadnya ya, menunjukkan bahwa harta itu dijaga dalam Islam. Kalau untuk mencuri, firman Allah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Orang yang mencuri laki maupun perempuan maka potonglah tangannya. Kalau untuk merampok ini lebih keras lagi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu, dibunuh, au yusallabu atau disalib, au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, au yunfa minal ardi atau diasingkan, dzalika lahum khizyun fid dunya, demikian itu mereka mendapatkan kehinaan di dunia, walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mendapatkan azab yang sangat agung, yang sangat besar. Kemudian juga dalam Islam dilarang memakan atau mengambil harta dengan cara yang batil, dengan menipu, dengan jual beli yang tidak sah, dengan riba dan lain-lain. Maka Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan saling memakan harta kalian itu dengan cara batil. Kemudian kamu bawa itu kasusnya kepada penguasa, litakulu amfariqam min amwalin nasi bil ithmi, supaya kalian bisa mendapatkan harta orang lain dengan cara dosa. Ini dilarang dalam Islam. Larangan merusak harta orang lain dan kewajiban mengganti. Jadi kita itu tidak boleh merusak dan mengambil harta orang lain. Kalau kita merusak, maka kita harus mengganti, ta'wid ya. Jadi ada kewajiban untuk mengganti kalau kita merusakkan harta orang lain. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafallahu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk dengan niat untuk bisa mengembalikannya, seperti ketika dia mengambilnya, ya mengambilnya bisa jadi berhutang atau meminjam, maka Allah akan menyampaikannya, bisa membantu dia untuk bisa mengembalikan harta itu. Waman akhada yuridu itlafaha, tapi kalau orang yang mengambil, berhutang, meminjam harta orang lain dengan niat untuk merusaknya, atlafahullah, maka Allah akan merusak dia. Baik, itu adalah mengenai menjaga harta, bahwa Islam sangat mempunyai konsen dalam menjaga harta manusia, dan harta mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai urgensi yang penting dalam agama Islam. Yang bagian kedua adalah mengenai urgensi jiwa. Islam juga menjaga jiwa. Karena manusia itu dimuliakan, semua manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan dibandingkan makhluk yang lain. Allah sendiri yang mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam," dan telah kami muliakan Bani Adam. Bani Adam artinya keturunan Adam. Semua manusia, ya semua manusia, termasuk yang kafir, termasuk yang tidak beriman, itu dimuliakan Allah SWT dibandingkan, maksudnya dibandingkan dengan makhluk yang lain, ya dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan, dibandingkan dengan makhluk apa namanya, ah, benda-benda mati dan lain-lain. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami bawa mereka, kami angkut mereka di daratan, di lautan. Ya Allah tolong manusia, Allah berikan kemampuan untuk bisa mengarungi daratan dan lautan. Itu adalah bentuk di antara bentuk pemuliaan Allah kepada manusia. Apalagi kalau dia seorang muslim. Nah, begitu. Manusia saja semuanya itu dimuliakan dibandingkan makhluk lain. Apalagi kalau dia seorang muslim. Maka sampai Rasulullah mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli imri'in muslim. Seandainya dunia ini semua hancur binasa, itu lebih ringan di sisi Allah daripada kalau ada seorang muslim satu yang terbunuh. Ini hal sangat penting Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sampai ya kita jatuh kepada, ya dengan cara apapun jatuh kepada membunuh seorang muslim. Jangan sampai. Karena muslim sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bayangkan orang-orang yang
yang kekurangan pemahaman terhadap agama kemudian meledakkan misalnya sebuah bangunan di dalamnya ada orang-orang Muslim, itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bunuh orang Muslim itu bukan main-main. Sangat besar konsekuensinya di akhirat. Sampai Allah mengatakan seandainya binasa semua dunia ini, hancur semua, itu lebih ringan daripada kalau ada seorang Muslim yang terbunuh. Bagaimana cara Islam menjaga jiwa? Ada beberapa syariat yang disyariatkan dalam rangka untuk jiwa manusia, jiwa Muslim dalam konteks ini terjaga. Yang pertama adalah kewajiban menikah. Dengan adanya menikah, maka akan ada keturunan. Berarti orang semakin banyak. Orang tidak punah, manusia tidak punah. Yang kedua, menjaga anak ketika perceraian. Jadi dalam perceraian itu kalau misalnya ada anak dari perceraian itu, suami masih masih punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada kepada anak tersebut. Kemudian juga istri harus menyusui. Dalam rangka apa? Supaya anak itu tetap hidup, ya kan? Kita bayangkan kalau misalnya setelah bercerai kemudian dua-duanya nggak peduli, ya itu kan kita sudah bercerai, terserah biar gimana aja itu anak itu. Ya anak itu nanti akan terbengkalai. Maka suami dari satu sisi harus memberi nafkah, istri harus menyusui. Kemudian juga ada perintah untuk mengasuh anak, ada perintah untuk mengatur harta anak yatim supaya apa? Supaya kalau dia dewasa nanti dia bisa melanjutkan hidup dengan baik. Syariat supaya manusia tidak punah juga misalnya dengan perintah untuk kita makan dan minum dan hidup yang layak. Wa kulu washrabu, ada perintah untuk makan dan minum. Dan perintah makan yang halal. Dan bahkan boleh memakan yang haram kalau dalam kondisi terpaksa. Eh, yang apa namanya dalam Al-Quran itu, kalau kita misalnya terpaksa dalam kondisi darurat, boleh makan yang diharamkan. Kenapa? Dalam rangka menjaga kehidupan manusia. Karena kalau dia misalnya nggak makan, dia bisa mati. Jadi walaupun haram pun boleh dimakan dalam rangka supaya menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam Islam juga dilarang untuk melukai jiwa atau menghilangkan bahkan menghilangkan jiwa. Dilarang. Larangan membunuh orang lain, larangan bunuh diri. Bunuh diri juga dalam Islam dilarang. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri, maka nanti di akhirat hukumannya adalah dia akan mengulang-ulang perbuatan yang dilakukannya itu di dunia. Jadi misalnya dia bunuh diri lompat dari gedung, nah, di akhirat nanti hukumannya begitu. Dia lompat dari gedung, jatuh, hancur, dibuat Allah baru lagi, naik ke gedung lagi, lompat lagi dan seterusnya. Berulang-ulang. Larangan berperang sesama muslim dalam kondisi fitnah. Larangan untuk berperang ya. Bahkan Rasul mengatakan kalau dua orang muslim yang bertemu di jalan sama-sama membawa senjata kemudian berperang ya maksudnya ida tawajal muslimani bisayfihima tawajah muslimani bisayfihima kalau dua orang muslim bertemu dengan senjata mereka maksudnya kemudian berperang fal qatil wal maqtul finnar yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya lah kenapa yang dibunuh juga masuk neraka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan li'annahu kana harisan ala qatli akhihi. Karena dia juga kalau nggak terbunuh dia akan membunuh saudaranya sama aja. Niatnya sama-sama ingin membunuh. Juga ada perintah untuk mendamaikan kalau ada dua pihak yang saling bertikai atau berselisih, kemudian berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Perintah untuk islah. Bahkan dalam Islam juga Rasulullah itu eh, melarang hal yang bisa membahayakan jiwa Muslim dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil. Misalnya kita dilarang untuk mem- bahasa Jawanya apa itu ya? Kita membawa senjata bukan dengan niat untuk betul-betul melukai, tapi eh, pura-pura gitu, melukai atau pura-pura mengancam dengan senjata yang tajam. Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anahu. Barang siapa yang seorang muslim yang menunjuk saudaranya dengan
senjata yang tajam, bihadidah, hadidah itu yang tajam. Fainal malaikat la'anhu, maka malaikat akan melaknatnya hatta yada'ahu, sampai dia meninggalkannya. Juga Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanzighu bainahum. Jadi kita diperintahkan untuk berbicara yang baik dengan sesama muslim. Karena kalau kita bicara buruk nanti setan akan ngompori manas-manasi kemudian terjadi perselisihan. Nah, Rasulullah an yata'atas saifu maslulan. Bahkan kalau kita memberikan senjata, pedang atau pisau atau apapun, kita dilarang untuk memberikannya dalam dalam kondisi tercabut dari sarungnya, dari sarung pedang. Karena dikhawatirkan akan melukai. Jadi hal yang sepertinya sederhana, kecil oleh Rasulullah pun dilarang ya. Karena itu bisa membahayakan jiwa atau mungkin melukai fisik orang muslim yang lain. Dalam Islam juga adanya hukum qisas, orang yang membunuh akan dibunuh, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kalian qisas untuk orang-orang yang dibunuh. Kemudian juga kalau dia misalnya meng- me- kisos ini bukan cuma dalam membunuh, tapi kalau misalnya orang melukai atau memotong tubuh, anggota tubuh orang lain, maka akan dibalas sesuai dengan yang dilakukannya. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas. Orang yang bunuh akan dibunuh, yang melukai mata dilukai matanya, yang melukai hidung dilukai hidungnya, yang mematahkan gigi dipatahkan giginya, wal juruha qisas, dan luka apapun dibalas sesuai dengan perbuatannya. Demikian baru sekalian mengenai bagaimana Islam menjaga harta dan jiwa manusia. Maka ketika Rasulullah mengatakan faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, kalau mereka sudah masuk Islam maka mereka terjaga harta dan jiwanya. Aplikasinya atau penjelasan detailnya adalah seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa Islam sangat menjaga harta dan jiwa manusia dengan berbagai syariat yang ada, baik berupa perintah maupun berupa larangan. Kemudian bagian akhir dari hadis ini kemudian Rasul mengatakan wahisabuhum 'ala Allah taala, dan kemudian kalau sudah begitu ya nanti hisabnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghisab. Maksudnya bahwa interaksi sama muslim itu dibangun di atas sesuatu yang terlihat, sesuatu yang zahir, sesuatu yang tampak. Ya masalah ternyata dia misalnya masuk Islamnya tidak serius, nifak, munafik, pura-pura, yaitu nanti ada hisabnya di akhirat. Tapi interaksi yang dilakukan sesama muslim adalah berdasarkan apa yang tampak, apa yang terlihat, apa yang zahir dari perbuatan tersebut. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, berarti kita sudah menyelesaikan syarah dari hadis yang ke-8 ini, baik bagian pertama mengenai umirtu an uqatila nasa kita bahas di minggu yang lalu, di pekan yang lalu, dan kemudian faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam wa hisabu 'ala Allah taala, kita jelaskan hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan ini, yang kita bahas bersama ini ada manfaatnya, bisa memberikan pencerahan, dan bisa lebih dari itu bisa kita amalkan dengan baik. Karena tujuan dari memahami adalah untuk mengamalkan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaiannya hari ini. Alhamdulillah Ustadz sudah menyampaikan penjelasan untuk syarah hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-8, dan Alhamdulillah cukup jelas disampaikan dari pertemuan lalu dan hari ini sehingga selesai pembahasan syarah hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-8. Ada dua pertanyaan masuk ini Ustadz selama materi yang saya bacakan langsung ya Ustaz. Yang pertama melalui fitur Q&A dari anonimus partisipan. Izin bertanya Ustaz, amalan apa yang efektif mengundang atau memikat rezeki datang? Matur nuwun. Monggo Ustaz bisa langsung dijawab saja. Ya, ini susah jawabnya ya. Jadi begini Pak, ya.
Pertama, eh, Rasulullah tidak tidak menjelaskan secara spesifik ya eh, amalan-amalan tertentu. Tapi sebelum itu pertama begini. Pertama adalah bahwa sesuai dengan hadis yang kita baca, hadis yang keempat dulu, hadis Ibnu Mas'ud. Haddatsan Rasulullah SAW wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, eh, thumma yursalu ilaihil malak. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ketika janin, kita semua nih, ketika kita semua dulu di dalam rahim ibu, ketika umur 40 hari atau 42 hari dalam hadis yang kita jelaskan dulu hadis riwayat Muslim, itu adalah malaikat datang diperintahkan untuk menulis empat hal. Ya, empat hal itu adalah takdir kita, yaitu bikat bi rizkihi, rezekinya, wa amalihi, perbuatannya, wa ajalihi, umurnya, wa syaqiyun au sa'idun, apakah dia nanti sengsara atau bahagia. Jadi itu sudah ditulis semua, termasuk rizki. Jadi rizki itu di antara hal yang sudah ditentukan ketika kita baru dalam kandungan. Sebagaimana juga ajal. Ajal juga demikian. Maka kita sudah ada tuh tulisannya di sana, di Lauhul Mahfuz. Si fulan ini berapa ton misalnya beras yang dimakan selama seumur hidupnya. Berapa kilogram daging yang dia makan seumur hidupnya. Begitu. Semuanya ada. Jadi kita harus yakini itu. Ini juga sebenarnya keyakinan ini memberikan ketentraman dalam hati. Ketika kita misalnya Allah, ketika kita misalnya Allah takdirkan tidak seperti orang-orang yang di sekitar kita. Taruhlah misalnya kita hidup di sekitar orang-orang yang borju semua, yang kaya-kaya semua. Kemudian kita biasa-biasa saja atau bahkan mungkin kekurangan. Kalau kita meyakini maka ada timbul rasa ketenangan karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rizki manusia itu ada catatannya. Tapi kita diperintahkan untuk mencari, diperintahkan untuk mencari. Tadi bahkan dalam hadis yang kita baca, orang yang bekerja itu nilainya sama dengan berjihad di jalan Allah kalau niatnya benar, ya kan? Maka ya itulah yang kita lakukan. Masalah hasilnya kemudian nanti apakah menjadi kaya atau tidak menjadi kaya, ini bukan urusan kita. Dan yakinilah bahwa al khairu fima qaddarallahu laka. Al khairu fima qaddarallahu laka. Kebaikan adalah apa yang Allah takdirkan untuk dirimu. Jadi apapun yang sekarang kita punya dari nikmat Allah, apapun, sekecil apapun dan sebesar apapun, kita yakin itu adalah hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Seandainya bukan itu yang kita dapatkan, barangkali kita akan justru mendapatkan keburukan. Jadi dengan yang kita sekarang punya inilah adalah yang Allah tahu bahwa itu yang sesuai dengan kita. Dan perasaan itu akan membuat kita menjadi tenang dan membuat kita justru selalu husnudon dan tidak ada perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan apa namanya, merasa tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya. Perasaan itu membuat kita tenang. Maka itu yang harus kita lakukan. Eh, apakah ada amalan khusus? Ya, kalau dalam hadisnya setahu saya tidak ada yang amalan khusus yang Rasulullah ajarkan, tetapi intinya adalah kita selalu melakukan yang diperintahkan, ya insya Allah itu sudah menjadi jaminan kalau kita melakukan yang diperintahkan, beribadah dengan baik, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Dalam sebuah hadis, saya lupa bunyinya, sebentar saya buka dalam Syamilah. Ya, Rasulullah bersabda,
Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku, disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka aku akan berikan kepada dia sesuatu, ya rizki, lebih dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi intinya kalau kita dekat dengan Allah, kita banyak beribadah kepada Allah, itu sudah cukup menjadi jaminan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Demikian wallah alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa memberi pencerahan bagi yang bertanya. Selanjutnya eh dari Satria, Ustaz. Ustadz, bagaimana Islam dalam memandang pengamen atau manusia silver pinggir jalan? Mereka tetap bekerja tetapi seperti pengemis. Dan fenomena yang lagi marak saat ini, sekelompok warga live TikTok joget-joget untuk mendapatkan uang dari penonton atau disawer. Tafadhol Ustadz. Ya, eh, kita pakai kaidah yang umum dulu bahwa pekerjaan itu kalau ingin mendapatkan harta yang berkah, maka pekerjaannya juga harus halal. Halal artinya tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan hal yang dilarang, maka menjadi tidak halal. Ya, dulu ketika kita bahas mengenai jual beli, kenapa menjual misalnya menjual khomer itu apa harta yang menjadi tidak halal ya karena khomer itu adalah sesuatu yang dilarang. Orang minum khomer itu melakukan dosa besar. Ya, kalau kita menjualnya berarti kita membantu orang melakukan dosa besar. Maka hasil yang dihasilkan dari menjual khomer itu menjadi haram. Demikian juga kalau kita misalnya menghutangi dengan riba, riba itu dilarang, maka hasil dari menghutangi dengan riba itu menjadi haram. Jadi semua pekerjaan itu kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang yang menjadi haram, ada bagian yang haram di situ. Itu yang harus kita jadikan kaidah secara umum. Maka ini kita bisa breakdown dalam semua aktivitas kita. Kita lihat apakah itu haram apa tidak yang dilakukan. Ini termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya halal ya, nyun sewu misalnya. Tadi saya pernah mengatakan bahwa semua pekerjaan ada sisi ada akan jatuh kepada yang haram. Ya, walaupun sedikit kadang-kadang. Itulah mengapa disyariatkan zakat dan infak untuk membersihkan. Orang yang mengajar misalnya tuh, nun sewu, yang mengajar, kalau dia misalnya mengajarnya malas-malasan, tidak sesuai dengan kontraknya. Dia kontraknya misalnya harusnya begini tapi dia tidak melakukannya. Itu kan berarti ada yang sisi yang dia tidak lakukan ya. Ini kalau dilakukan dengan sengaja ya, bukan karena tidak mampu, misalnya karena sakit atau yang lain. Memang sengaja dia nggak mau, dia mengurangi dari kewajibannya. Itu berarti ada sisi yang uang yang diterimanya tidak seluruhnya halal karena ada sisi yang dia tidak layak untuk dibayar dengan pekerjaan itu, tidak sesuai dengan kontraknya. Jadi semua semua hal itu dibawa kepada kaidah itu. Kalau dia dilarang, diharamkan ya berarti hasil dari pekerjaannya itu menjadi sesuatu yang haram. Kalau orang joget-joget di TikTok bagaimana? Ya joget-jogetnya bagaimana begitu ya. Kalau jogetnya membuka aurat, kemudian dengan musiknya sendiri adalah musik yang dilarang, musik yang mengajak kepada kemaksiatan, eh, bicara tentang misalnya melakukan hubungan zina dan lain-lain, ya itu berarti sesuatu yang dilarang. Berarti hasil dari perbuatan itu menjadi hasil uang yang dihasilkan dari itu jadi tidak halal. Bagaimana dengan orang yang di apa namanya di perampatan manusia silver? Ya kalau menurut saya manusia silver itu sepertinya hampir sama dengan orang yang meminta ya, hampir sama dengan orang yang meminta. Karena kan dia tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Itu bukan tidak ada kontraknya misalnya dia dengan orang yang lewat di situ bahwa kalau dia atraksi dengan melumuri badannya dengan warna silver berarti nanti dia yang lewat harus bayar kan nggak ada. Artinya itu ya sama dengan meminta. Untuk meminta ini Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man sa'ala nasa min ghairi hajatin ya'ti yaumal qiyamati wa fi lahmihi wa laysa fi lahmihi muz'ata lahmi wa laysa fi wajhihi
muz'ata lahmin. Man sa'ala nasa min ghairi hajatin ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'ata lahmin. Barang siapa yang meminta manusia bukan karena kebutuhan, bukan karena dia lagi tidak punya uang dan memang dia perlu untuk bisa makan untuk meneruskan hidup. Maka nanti di hari kiamat dia akan datang dibangkitkan dalam kondisi mukanya tidak ada dagingnya, tengkorak doang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu ada hal yang dilarang. Meminta-minta tanpa ada kebutuhan. Berarti kalau ada kebutuhan boleh. Iya, kalau misalnya orang ya misalnya dengan satu sebab atau yang lain bangkrut tidak punya uang sama sekali kemudian dia harus menghidupi keluarganya, ya boleh meminta. Sambil berusaha untuk bekerja tentunya. Tapi kalau sebelum dapat bekerja ya dia boleh meminta. Karena kalau kita analogikan, orang ketika dia eh, dalam kondisi darurat makan yang haram aja boleh kok. Memakan babi aja boleh ketika dalam kondisi darurat. Nah, ketika dia juga dalam kondisi darurat seperti itu, dia tidak punya uang sama sekali, dia harus memberi makan kepada keluarga ya. Kalau yang tidak cara yang lain, meminta boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka meminta itu sebenarnya dilarang. Jadi meminta itu sebenarnya berarti kalau tidak ada kebutuhannya itu dilarang. Maka ya sebaiknya janganlah ya sesuatu yang dilarangnya itu tidak usah kita lakukan. Kita cari ikhtiar dan insya Allah kalau kita berikhtiar itu pasti Allah akan carikan jalannya. Jadi yang seperti itu tidak perlu dilakukan. Demikian wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Eh, sudah menjawab. Ada dua pertanyaan lagi Ustaz. Yang selanjutnya dari Limo Endrianto ke Bumen, menyakiti orang lain karang bahkan dilarang bahkan bermain atau pura-pura mengancam orang lain dengan senjata didapat laknat malaikat. Bagaimana dengan olahraga yang keras seperti boxing, tinju, tarung bebas? Bagaimana hukumnya kalau suka melihat UFC? Dan bagaimana pendapat uang dari atlet tinju tarung bebas seperti UFC? Tafadhol Ustaz. Ya ini perlu fatwa dari ulama ya. Tapi kalau ini saya sendiri nih, pendapat saya sendiri, yaitu tidak boleh. Ini pendapat saya sendiri wallahu alam. Tapi ini perlu fatwa ulama. Karena apa? Karena itu menyakiti orang lain. Mungkin ada orang mengatakan ya itu kan sudah ada konsensusnya, udah ada sepakat sama-sama siap disakiti. Ya, tapi kan itu resikonya bisa membunuh orang lain. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya cuma hiburan. Untuk bisa orang terhibur nonton orang digebukin seneng gitu ya. Jadi menurut saya itu memang bukan hal yang baik, bukan pekerjaan yang yang baik untuk dilakukan. Ini pendapat saya tapi barangkali yang ada fatwa ulama yang berbeda bisa dicari di fatwa-fatwa ulama. Wallahu alam. Baik, terakhir Ustadz izin bertanya keluar dari konteks dari Abu Zaidan. Apa hukumnya badal haji dilakukan bukan anaknya tapi orang lain? Dan adakah dalilnya jazakumullah khairan Ustaz? Eh dalilnya badal haji itu adalah ada seorang sahabat, ini di Haji Wada, datang kepada Rasulullah SAW. Bukan datang, dia ketika berhaji, eh, dia bertalbiyah, kemudian mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah. Labbaik Allahumma an syubrumah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, mewakili syubrumah. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa syubrumah? Rasulullah mendengar orang mengatakan begitu, sahabat ini. Rasulullah bertanya, siapa syubrumah? Kemudian dia mengatakan, ini adalah saudara saya. Saudara saya. Dia sudah meninggal. Maka saya berhaji untuk syubrumah. Kemudian Rasulullah bertanya, engkau sudah haji apa belum? Dia mengatakan, belum, saya belum haji. Rasul mengatakan, hujja an nafsika summa hujja an syubrumah. Kamu haji dulu untuk dirimu, baru nanti tahun depan atau kapan kamu haji untuk syubrumah, saudaramu. Jadi hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama untuk membolehkan badal haji. Badal haji artinya orang yang berhaji untuk orang lain, ya, untuk orang lain.
Entah saudara, entah bukan saudara. Ya. Tapi ada beberapa ulama yang mensyaratkan harus orang yang sudah meninggal. Begitu. Ada sebagian mensyaratkan harus sudah meninggal. Ada yang mengatakan tidak harus sudah meninggal, tapi misalnya dia sudah sakit parah yang membuat dia tidak bisa, padahal dia sebenarnya harusnya secara finansial mampu, tetapi kemudian dia sakit, kemudian tidak mampu berangkat. Maka boleh dibadalkan juga. Jadi dalilnya begitu, membadalkan. Ya, boleh keluarga maupun orang lain, tetapi dengan syarat, ya sebenarnya dengan syarat, tidak ada akad jual beli. Masalah kalau misalnya orang yang membadalkan itu atau keluarganya memberi uang sebagai ucapan terima kasih dan juga sebagai perbekalan dia selama berhaji, ya itu nggak apa-apa diterima. Tapi kalau dia berakad di depan memberi harga, ini saya harganya sekian kalau kamu mau saya badalkan sekian. Maka itu berarti transaksi jual beli untuk ibadah. Ya, jadi sebaiknya dihindari. Tapi yang dilakukan adalah keluarga tentunya ya harusnya ngasih juga dong. Masa orang berangkat haji nggak dikasih bekal nggak? Kasihan di sana dia gimana makannya, gimana tinggalnya dan seterusnya. Tapi yang jelas harus juga dipahami bahwa ketika dia melakukan badal haji juga untuk satu orang itu saja nggak boleh dengan niat banyak. Ini banyak terjadi dulu ketika saya di kuliah di sana ya. Dia badal haji untuk 10 orang misalnya. Biar dapatnya misalnya satu orang 1.000 bisa dapat 10.000 ya. Ya nggak boleh dong. Itu kan satu satu haji untuk. Kenapa? Karena begini, ibadah wajib itu tidak bisa untuk beberapa ibadah yang lain niatnya. Ya untuk satu ibadah itu karena adalah ibra'uz zimmah untuk apa namanya? Beban yang kewajiban yang dia dia ada itu harus digugurkan dulu. Kalau ibadah sunnah boleh untuk diniatkan dengan hal yang lain atau ibadah sunnah yang lain. Tapi kalau wajib harus satu niatnya. Demikian wallah alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya dan eh, karena keterbatasan waktu kita cukupkan untuk hari ini. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi pada pagi hari ini dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan dari jamaah dan peserta. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bergabung di Ngopi Bareng IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan adakan kembali setiap Sabtu pagi Ngopi Bareng IKADI ngaji online pagi bersama IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema berguru pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nggih, nanti insya Allah materi akan di-share di YouTube nggih, video rekaman pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.